Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jufrianto, Sarjana Teknik Magister Teknik. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya menjadi seorang dosen sudah sejak 2019 hingga sekarang. Beberapa mata kuliah yang saya ampu selama menjadi dosen di program studi Teknik Industri yaitu mata kuliah perancangan tata letak fasilitas, simulasi sistem industri, manajemen risiko, statistika industri, dan analisis produktivitas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mata kuliah yang saya ampu dan saya ajarkan, yaitu mata kuliah perancangan tata letak fasilitas. Mata kuliah perancangan tata letak fasilitas merupakan mata kuliah wajib dan berada pada semester 7. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, di mana 2 SKS itu adalah teori dan 1 SKS adalah praktikum. Mata kuliah perancangan tata letak fasilitas memiliki prasyarat, di mana mata kuliah ini harus ditempuh sudah lulus dan menempuh mata kuliah teknik dan tata cara pengukuran kerja, sudah menempuh dan lulus mata kuliah statistika industri, sudah menempuh dan lulus mata kuliah proses manufaktur. Secara umum, mata kuliah perancangan tata letak fasilitas memiliki capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu merencanakan, merancang, serta menganalisis lokasi industri, baik itu manufaktur atau jasa berdasarkan karakteristiknya. Mahasiswa juga diharapkan mampu merancang serta menganalisis tata letak fasilitas serta proses material handling yang efisien dan efektif berdasarkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pada mata kuliah perancangan tata letak fasilitas memiliki sub capaian pembelajaran mata kuliah. Sub CPMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu menetapkan lokasi industri berdasarkan karakteristik baik itu produk maupun layanannya, sehingga mahasiswa mampu menetapkan lokasi tersebut berdasarkan karakteristik yang telah ditentukan. Sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu merancang tata letak fasilitas baik itu industri manufaktur atau jasa dengan pendekatan kualitatif dan juga kuantitatif. Sub CPMK yang ketiga pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu merencanakan proses penanganan material aliran produksi atau material handling berdasarkan aliran pelayanan yang efektif dan efisien serta karakteristik produk jasa yang akan dibuat. Sub CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan dan mengaplikasikan teori dalam bentuk praktikum. Dalam proses pembelajaran mata kuliah perancangan tata letak fasilitas, saya menggunakan teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama yaitu adalah delivery, di mana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa secara efektif sehingga mahasiswa mudah memahami apa yang saya sampaikan terhadap materi selama di kelas. Di dalam materi itu saya juga menghubungkan penelitian saya berupa artikel sehingga mahasiswa dapat mengerti dan memahami penerapan-penerapan mata kuliah perancangan tata letak fasilitas. Yang kedua, teknik yang saya gunakan adalah interaction. Interaction di sini yaitu komunikasi dua arah antara dosen dengan mahasiswa, di mana terjadi suatu interaksi di dalam kelas. Teknik yang saya gunakan dalam interaksi ini adalah diskusi dan tanya jawab, di mana pada proses pembelajaran mata kuliah ini saya memberikan suatu kasus dan suatu implementasi sehingga mahasiswa dapat berdiskusi serta bertanya jawab dan mampu berpartisipasi aktif serta memberikan argumen sesuai teori yang telah diajarkan. Teknik yang ketiga yaitu adalah assessment. Assessment di sini adalah pengukuran capaian pembelajaran pada mata kuliah
perancangan tata letak fasilitas. Dalam pengukuran asesmen ini, saya menggunakan beberapa cara, yaitu melalui tugas, kuis, dan juga beberapa studi kasus yang dipecahkan melalui tugas take home, di mana nanti tugas-tugas tersebut dikumpulkan sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan, sehingga nanti mahasiswa dapat memahami seperti apa mata kuliah perancangan tata letak fasilitas ini. Demikian pemaparan sedikit serta penjelasan dari mata kuliah perancangan tata letak fasilitas. Untuk lebih jelasnya dan detailnya, mari kita bisa ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, baik teman-teman. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang perhitungan luas rumah lantai. Pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang pendekatan atau teknik dalam merancang tata letak fasilitas. Pada hari ini kita akan belajar tentang ARC diagram dan ARD diagram. ARC itu Activity Relationship Chart dan ARD itu Activity Relationship Diagram. Namun sebelum kita ke penjelasan materi, mungkin dari teman-teman ada ya nggak yang mengerti atau sudah tahu apa yang dimaksud dengan Activity Relationship Chart? Saya Pak. Jadi ARC adalah teknik untuk merencanakan tata letak fasilitas atau departemen melalui hubungan derajat aktivitas. Mungkin ada yang lain selain Mas Wawan? Saya Pak. Jadi ARC adalah peta hubungan kerja, kegiatan atau aktivitas antara masing-masing bagian yang menggambarkan penting tidaknya kedekatan ruangan. Baik, terima kasih Mas Dito dan Mas Wawan. Mungkin ada satu lagi mahasiswa bisa menjelaskan. Jadi ARC atau Activity Relationship Chart itu merupakan metode dalam perancangan tata letak fasilitas yang dimana hal ini digunakan untuk menentukan suatu kedekatan antar departemen atau suatu unit yang nantinya didasarkan pada tingkat dari kepentingannya dan alasan kedekatannya sendiri. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Mas Wawan, Mas Dito dan Mbak Sahwa. Ya, apa yang dijelaskan oleh teman-teman Anda ini sudah benar ya. Jadi Activity Relationship Chart itu adalah suatu teknik ya atau pendekatan di mana merencanakan atau merancang tata letak fasilitas baik itu departemen ataupun alat berdasarkan dari derajat hubungan aktivitas ya. Jadi teman-teman ketika nanti menggunakan ARC, jadi ketika mendekatkan antara satu fasilitas dengan fasilitas yang lainnya itu menggunakan derajat hubungan aktivitas. Di dalam kita menggunakan Activity Relation Chart ya, itu ada beberapa manfaat ya teman-teman yang kita gunakan. Yang pertama ada penyusunan urutan baik dari pusat kerja ke departemennya. Yang kedua ada lokasi kegiatan dalam suatu pelayanan. Yang ketiga ada lokasi pusat kerja dalam operasi perawatan atau dalam perbaikan. Nah, ketika kita nanti menggunakan ARC ini, maka ada pusat kerja dengan operasi perawatan untuk nanti proses perbaikannya. Nah, saya bertanya ke kalian, mengapa ARC ini memiliki fungsi ya teman-teman ya untuk lokasi pusat kerja dalam operasi perawatan atau dalam perbaikan? Mungkin ada yang bisa menjawab? Ya Pak. Jadi dengan dekatnya operasi dengan perawatan, maka akan mempercepat proses perbaikannya, sehingga akan berpengaruh kepada efisiensi waktu dan pengoptimalan operasi. Baik, terima kasih Mas Fahrizal. Mungkin ada lagi satu yang bisa menjawab mengapa fungsi ARC ini bisa untuk lokasi kerja dengan operasi perawatan dan juga perbaikan? Ada yang bisa jawab lagi selain ini? Penerapan kerja, mungkin Pak Usnul? Oh ya, jadi di dalam lokasi pusat kerja dan perawatan ini tadi Mas Farizal itu sudah bilang ya, dengan dekatnya perawatan dan perbaikan ya, jadi kalau ada kerusakan bisa segera dilakukan perbaikan tersebut agar nanti proses operasi ini bisa optimal dan efisien. Nah teman-teman, ketika nanti kita menggunakan ARC atau Activity Relationship Chart ini, kita memiliki kode ya untuk menghubungkan fasilitas atau alat tadi, di mana kodenya ya kalau pakai huruf itu ada A, E, I, O, X dan U.
Ya. Kalau kita menggunakan warna, ada merah, orange, hijau muda, biru muda, coklat, dan kuning. Nah, misal kita menggunakan kode A, maka dia simbolnya warna merah dan hubungannya adalah mutlak. Kalau mutlak di sini itu wajib untuk didekatkan, karena mutlak loh ya. Sedangkan E dengan kode warna orange sangat penting. I dengan kode warna hijau muda itu penting. O dengan biru muda itu biasa. Kemudian ada X coklat itu tidak diinginkan. Kalau tidak diinginkan berarti tidak boleh untuk didekati ya. Kemudian untuk U dengan simbol warna kuning itu tidak penting ya. Sampai sini teman-teman ada yang mungkin ditanyakan atau Saya Pak, jadi untuk itu kan ada kode A, E, I, O, X sampai U itu kan Pak. Nah untuk pemberian warnanya sendiri itu, untuk kode A kan sendiri merah, itu apakah boleh nanti warna itu bisa diganti dengan warna-warna yang lain? Baik, terima kasih pertanyaannya dari Mbak Zahwa. Jadi warna-warna ini teman-teman ya, ini memang beberapa referensi sudah menggunakan seperti ini ya. Jadi misalkan nanti mau dirubah ke warna yang lain ya, yang penting itu ada pedomannya, referensinya. Tetapi ketika misalkan tidak ada ya, gunakanlah beberapa referensi yang sudah menetapkan warna-warna seperti ini untuk mengganti dari simbol huruf yang sudah ada ya. Jadi warna ini sudah ada referensinya yang memang merah dengan A, akan tetapi ketika nanti teman-teman ketika menjadi referensi muncul ada yang lain, nah itu dipersilahkan dan itu ya itu ya. Oke. Kemudian di sini teman-teman ketika kita menggunakan ARC, ketika membuat kedekatannya antara fasilitas ataupun alat ya, itu kita harus mempertimbangkan beberapa indikator. Yang pertama itu ada keterkaitan produksi. Salah satunya adalah urutan aliran kerja. Urutan aliran kerja itu menjadi poin pertama dalam menentukan ARC untuk kategori keterkaitan produksi. Nah, kalau saya boleh bertanya ya kepada teman-teman, kenapa urutan aliran kerja ini menjadi poin penting dari keterkaitan produksi pada diagram ARC? Ada yang mungkin mau menjawab atau oke, silakan. Karena urutan aliran memberikan penggambaran visualisasi aliran kerja pada suatu proses, Pak. Oke, terima kasih Mas Fauzal ya. Jadi tanda kerja itu menggambarkan visualisasi dari operasi urutan dari kerjanya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa menjawab lain? Karena urutan aliran kerja perlu dijadikan patokan untuk menentukan kedekatan baik itu mesin atau departemen, sehingga jarak antar departemen dan mesin tidak berjauhan dan efisiensi dapat diperoleh. Oke, terima kasih Mbak Usnul atas jawabannya. Jadi memang untuk kedekatan jarak itu juga menjadi penting dalam urutan aliran kerja, sehingga efisiensi dalam urutannya tersebut itu bisa dicapai ya teman-teman ya. Selain urutan aliran kerja juga ada peralatan yang sama, catatan yang sama, juga ada polusi dan juga tentang pemindahan bahan. Selain keterkaitan produksi, ada juga dari pegawai. Jadi SDM itu juga menjadi poin indikator penting teman-teman ya, kalau kita ingin menggunakan ARC sebagai kedekatan dari suatu fasilitas atau departemen ya. Kemudian yang ketiga ya, itu adalah aliran informasi. Jadi ada komunikasi yang perlu diberikan ketika nanti teman-teman menggabungkan atau menghubungkan antar fasilitas dengan departemen tersebut ya. Nah, di sini teman-teman ya ada tahapannya ya. Yang pertama dulu adalah catat semua departemen dan juga alatnya berdasarkan aktivitas-aktivitasnya. Yang kedua, wawancara ya dengan responden yang mengerti ya, yang paham tentang urutan aliran kerjanya, kegiatannya. Yang ketiga, baru kita mulai mendekatkan antara satu dengan yang lain, atau antara departemen dengan departemen yang lainnya, atau antara satu dengan fasilitas yang lainnya. Yang keempat, catat ya hasil kedekatan tersebut. Yang terakhir baru kita evaluasi. Nah di sini ada contoh teman-teman ya. Contohnya di sini ada suatu perusahaan, dia punya 6 ruangan. Ada ruangan penerimaan, material alat, perawatan, produksi, dan ruang ganti. Kemudian di sini sudah mereka wawancara, kemudian didekatkan. Nah di sini ada penerimaan dan distribusi sama gudang material alat. Simbolnya A, dia pakai huruf
Kalau saya tanya itu apa artinya? Untuk kode A itu merupakan mutlak, Pak. Terima kasih Mbak Zawa atas jawabannya ya. Jadi penerimaan dan distribusi dengan gudang material alat itu diberikan simbol A, artinya mutlak. Jadi dua bangunan ini atau dua departemen ini harus berdekatan dan tidak boleh berjauhan ya, karena sudah simbolnya A. Yang berjauhan yang bagaimana Pak? Ya contoh antara ruang ganti dengan kantor, ini simbolnya X, artinya tidak diinginkan. Nah, jadi harus dijauhkan. Nah, kalau sudah simbolnya X pasti harus dijauhkan. Oke. Nah, setelah Anda buat ARC, maka kita hubungkan teman-teman ya dengan activity relationship diagram. Karena dua diagram ini memang saling keterkaitan. Ya. Nah, sebelum ke ARD, mungkin ada yang bisa menjelaskan apa itu activity relationship diagram. Saya Pak, ARD yaitu Activity Relation Diagram menggunakan informasi dari ARC untuk memvisualisasikan hubungan tersebut dalam bentuk diagram Pak. Terima kasih jawabannya ya, tepat sekali apa yang disampaikan oleh Mas Wawan. Jadi ARD ini merupakan diagram yang bisa mengerjakan setelah ARC. Jadi dia memvisualisasikan dari ARC kemudian nanti jadi blok diagram. Mungkin ada tambahan lagi yang lain? Saya Pak. Jadi ARD adalah diagram hubungan antara aktivitas departemen atau mesin berdasarkan tingkat prioritas kedekatan sehingga diharapkan ongkos handling minimum. Baik, terima kasih Mas Dido ya dan Mas Wawan atas jawabannya ya. Tepat sekali bahwa ARD diagram itu merupakan suatu diagram yang menggambarkan atau memvisualisasikan dari hubungan kedekatan prioritas. Dan ketika kita ingin membuat ARD diagram, maka kita harus selesaikan dulu ARC-nya. Karena ARC itulah yang akan menjadi patokan untuk ARD untuk membuat blok diagram. Kasarannya itu adalah sebagai layout kasar ya, sebelum nanti menjadi layout seperti layout aslinya gitu ya. Oke. Nah, di sini teman-teman, ya ini ada contoh ya. Ini kan ada ARC kan yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu ARD. Nah, ini ya bentuk ARD. Penempatan ini blok diagram itulah kotaknya sebagai tempatnya, sebagai bangunannya atau departemennya atau tempat alatnya. Nah, di sini kan contoh ya antara gudang material dengan penerimaan dan pengiriman itu kan bersebelahan. Kenapa? Karena ini ada A2, ini ada A1 ya. Gudang material itu kan angkanya 1 simbolnya, sedangkan penerimaan itu nomor 2. Nah, di sini kan ada A2. A itu kan simbol adalah mutlak ya. Jadi mereka harus berdekatan, tidak boleh berjauhan. Artinya apa? Gudang material perlu sangat sekali berdekatan dengan penerimaan. Artinya nanti ketika barang datang langsung masuk ke bagian penerimaan dan distribusi atau pengiriman. Nah, di sini ada contoh lagi ya. Ada O6. Ya, O6 ini di penerimaan dan pengiriman atau distribusi. Mungkin ada yang menjelaskan terkait dengan O6 ini, silakan. Untuk O6 sendiri itu memberikan informasi bahwa Departemen Penerimaan dan Pengiriman dengan kantor itu memiliki kedekatan, tapi kategorinya itu biasa, Pak. Baik, terima kasih jawabannya Mas Ewa ya. Betul ya. Jadi O6 ini antara penerimaan dan pengiriman atau distribusi, kedekatannya itu biasa dengan kantor ya. Kalau biasa berarti kan tidak perlu untuk didekatkan, bisa mungkin di sebelahnya dengan departemen yang lainnya. Nah, sebelum kita ke selanjutnya slide-nya, ini saya tanya lagi, nah supaya teman-teman bisa paham dengan kode-kode tersebut. Sini malahan ada O1, 2, 3. Ada yang mungkin bisa menjelaskan dari O1, 2, 3 ini? O1, 2, 3 memberikan informasi bahwasanya kantor memiliki kedekatan dengan penerimaan dan pengiriman, gudang material dan alat, serta ruang perawatan, sehingga memiliki kategori yang biasa. Ya, terima kasih Mbak Husnul. Ya, sama seperti tadi yang Mbak Zawar. Kodenya sama O. O1, 2, 3. 1, 2, 3 itu siapa? Penerimaan, distribusi, material alat, dan ruang perawatan. Artinya kantor dengan ketiga departemen tersebut itu tidak harus didekatkan.
karena biasa ya, jadi bisa boleh berjauhan, bisa karena dia kategorinya biasa. Oke. Kemudian teman-teman ya, kita lanjutkan lagi. Nah, setelah kita membuat ARD diagram, ini ada layout akhirnya yang contoh tadi ya, karena departemen ada 6 tadi kan. Nah, ini contohnya. Nah, jadi teman, setelah kita buat ARD tadi, maka kita juga sudah bisa menentukan layoutnya, tempat-tempatnya tuh di mana gitu ya teman-teman ya. Nah, ini contoh hasil layoutnya. Kemudian, nah ini ada soal, kita bentuk kelompok ya untuk menangani ini. Nah, di sini ada kasus, ada perusahaan X ya, punya kantor, dia punya kantor, ada direktur, finance dan lain-lain. ARC-nya sudah ada. Nanti kalian mengerjakan ARD-nya. ARD-nya ya teman-teman ya, dibagi 2 kelompok ya. Ya, kelompok 1 ini ada Mas Wawan ya, ada Mas Farizal dan Fauzal ya. Ya, dan kelompok 2 ada Zahwa, Didu dan Mbak Usnul ya. Nah, tapi sebelum kita bentuk kelompoknya masing-masing, nah saya tanya dulu ya teman-teman. Ini kan sudah ada ARC. Tadi kan pakai simbol kan ya, huruf ya. Sekarang ini pakai warna. Nah, jadi kan bisa pakai huruf, bisa pakai warna. Contoh misalkan ruang direktur dengan ruang marketing manager dan staff. Ini warnanya merah. Nah, kira-kira apa itu maksudnya? Kamu bisa jelaskan? Warna merah itu menggambarkan bahwa ruang direktur dengan ruang manajer marketing itu memiliki kedekatan yang sangat mutlak dan itu wajib didekatkan, Pak. Oke, terima kasih Mbak Sawah. Ya, tepat ya. Kita harus melihat warnanya. Ketika nanti buat ARD, teman-teman tuh harus lihat warna dan simbolnya ya. Kalau mereka pakai simbol, pakai warna ya, warna. Oke. Jadi pahami warnanya, pahami simbolnya. Kalau di sini misalkan warna, berarti harus pakai warna ketika menempatkannya. Oke, sekarang kita bentuk sesuai kelompoknya masing-masing, dikerjakan di masing-masing kelompoknya. Nanti kalau sudah disampaikan hasilnya seperti apa. Oke, silakan dibentuk kelompok ya. Oke ya. Oke. Saya kasih waktu 5 menit ya. Kan bisa kan ya? Kerja terlalu lama ya, supaya nanti bisa mempercepat hasilnya. Oke, saya kasih waktu 5 menit. Silahkan dipetakan seperti apa ARD diagramnya berdasarkan warna. Ini pakai warna ya, bukan pakai simbol. Oke, nanti perwakilan kelompok bisa menyampaikan hasilnya. Gimana? Sudah selesai? Ada yang sudah? Ya, saya satu menit lagi ya. Oke. Mungkin dari kelompok Mbak Zahwa, Mas Didu dan Mbak Usnul sambil menunggu kelompoknya Mas Wawan. Silakan. Kita produksi sama-sama. Iki harus nanti dijelaskan, Pak. Baik, terima kasih Mas Didu sudah menyampaikan hasil pekerjaan kelompoknya. Ya, kita lanjut dulu dengan yang kelompok berikutnya ya. Silakan, siapa perwakilannya di bawahnya. Nanti kita bisa bahas sama-sama perbedaannya antara yang atas dengan yang bawah.
Oke. Baik, terima kasih atas kerja kelompok tugasnya ya di hari ini ya. Ini teman-teman kan kita bisa lihat ya, kelompoknya Mas Dido, Mbak Sawa, dan Mas Husnul bentuknya seperti ini ya. Fokusnya di atas semua, baru taruh di sampingnya. Contoh ruang marketing sama finance dia berdekatan. Nah, karena simbolnya A, direkturnya di bawahnya marketing. Nah, yang bawah kelompoknya Mas Wawan, Mas Fauzal, dan Mas Farizal berbeda. Ruang finance berada di sebelah kiri, di sebelahnya ruang marketing, tapi dia tidak berjauhan karena simbolnya A, karena dia wajib untuk berdekatan harus. Direktur tetap di bawahnya marketing. Nah, perpindah-perpindahan ini tidak ada masalah dalam ARC. Yang penting antar kedekatan itu memang logis ya teman-teman ya. Yang kedua, contoh KISI. KISI di sini sebelahnya finance yang punya kelompok Mbak Sawa dan Mas Dido. Sedangkan Mas Wawan kelompoknya Mas Farizal, KISI sebelahnya marketing. Yang berubah lagi direktur sama toilet itu berada di tengah, yang kelompok Mas Wawan. Sedangkan yang Mbak Husnul, Mbak Sawa, dan Mas Dido itu sebelah kiri. Nah, itu semuanya persepsi ya tempat-tempat. Tapi ini semuanya logis ya, karena berdasarkan dari ARC tadi yang dibuatkan dalam bentuk blok diagram atau ARD di diagram ya. Itu ya teman-teman ya, kan karena setiap pemikiran itu pasti berbeda-beda ya. Oke. Nah, ini ya persis ya, ada yang sama kan ya tadi. Nah, itu mengenai dari tugas yang tadi kerjakan secara bersama-sama. Nah, ini hasil akhirnya, nanti digambarkan layoutnya teman-teman ya, layout kantor ya, karena ini kan kantor ya, jadi departemen dan bagian kan kantor ya. Nah, ini teman-teman, nanti ini tugas take home ya teman-teman, nanti bisa dikerjakan di rumah. Ini ada departemen sebanyak 6, kita pakai warna simbolnya ya teman-teman, sambil warna. Nanti ARC-nya sudah ada, nanti silakan buat ARD-nya ya, kalau bisa syukur-syukur sampai layoutnya teman-teman ya. Jadi take home, dibawa pulang ke rumah, diskusikan, dikerjakan, pahami simbolnya, pahami warnanya ya, buatlah ARD-nya. Oke, dari sini mungkin ada yang menanyakan sebelum saya akhiri. Oke, baik ya. Kalau sudah paham dan mengerti, kita bisa akhiri untuk pertemuan hari ini. Kita nanti bertemu dengan selanjutnya dengan materi string diagram, salah satu teknik lain selain ARC dan ARD diagram. Baik teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat ya. Kurang lebih sama maaf, kita bisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.